Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, langkah awal yang kita lakukan dalam memulai suatu usaha itu adalah pondasi dasar menuju kesuksesan. Nah, untuk itu segeralah melangkah. Untuk kali ini masih topik sekolah rongsok dan ini adalah bagian yang ke-16. Ini akan membahas tentang cara memulai usahanya, ya, pengelolaannya, manajemennya dan lain sebagainya. Ya. Setelah kemarin sahabatku sudah belajar, ya, sedikit banyak mengenal jenis-jenis rongsok, ya. Terus juga sudah menyiapkan tempatnya, ya. Terus juga peralatannya seperti apa, terus cara nyari tempat kita ngejual, ya. Terus itu juga berkaitan dengan informasi harga. Nah, setelah semua itu memang sudah kita dapatkan walaupun belum secara detail atau lengkap, nah itu bisa sambil jalan nantinya. Nah, jangan ditunda lagi, segeralah melangkah. Nah, setelah itu barulah jalan. Nah, untuk jalan yang pertama yang dibutuhkan dalam sebuah usaha, ya, itu adalah pelanggan, ya sahabatku. Jadi sesiap apapun kita, ya, usaha kita, kalau memang nggak ada pelanggannya ya percuma. Jadi tetap harus ada pelanggan dulu. Nah, pelanggan ini kalau untuk dunia rongsok, ya, itu ada dua macam, ya. Ada yang pelanggan itu menjualnya secara rutin, ya. Ada yang secara periodik atau dalam waktu tertentu, ya. Nah, secara rutin ini, ya, itu adalah seperti, ya, pemulung. Baik itu pemulung yang murni memang dia mungut, ya, dari kampung-kampung atau mungkin di perkotaan itu dari limbah-limbah wisata, dari buangan toko dan lain sebagainya, ya. Ataupun pemulung yang mungkin orang sebagian menyebutnya yang bawa motor tapi beliin di kampung-kampung, ya. Itu ada yang nyebut itu pemulung, ya, walaupun sebenarnya itu bukan pemulung karena sudah pakai modal, ya. Nah, kalau pemulung itu yang saya maksudkan pemulung adalah orang yang kerja hanya modal rai gedek muka tembok, ya, hanya keliling bawa karung atau bawa sepeda ontel, ya, memang betul-betul mungut. Nah, itu yang rutin, ya. Kalau pemulung ini setiap hari atau mungkin 2 hari sekali dia bisa ngejual barangnya tempat kita. Nah, terus yang menjualnya secara berkala, ya, itu biasanya seperti warung-warung, ya, atau mungkin toko-toko, minimarket, ya, bengkel-bengkel, baik itu bengkel otomotif maupun bengkel las, ya, dan juga mungkin kalau pas kebetulan di seputaran lingkungan sahabatku itu ada proyek, ya, mungkin juga dari proyek. Nah, sekarang kalau bisa kita saat mulai usaha itu memang harus kita targetkan, ya. Misalkan target untuk 1 bulan, ya, kita targetkan kita mendapatkan 2 orang pemulung yang setor ke tempat kita. Itu bisa kita gunakan sebagai harian karena pemulung itu akan rutin jual tempat kita, ya, sehingga bisa setiap hari itu kita walaupun cuma 1 orang nantinya bisa nerima barang. Nah, bisa ada kerjaan dan ada keuntungan di situ. Kalau kita hanya mengandalkan dari warung atau toko, ya, ini nggak bisa setiap hari karena toko atau warung itu biasanya ngumpulin dalam jumlah tertentu baru mereka jual barangnya, ya. Nah, ini perlu target. Misalkan target, saya ulangi, target untuk pemulung misalkan 2 orang 1 bulan. Nah, terus mungkin target dari warung atau toko misalkan 2 warung atau 2 toko setiap bulan. Nah, berikutnya nanti berkembang terus, ya. Nah, sebenarnya kalau memang sahabatku memang sudah siap, ya, baik itu mentalnya juga udah siap, ini udah nggak malu-malu lagi. Yang paling enak kalau untuk mencari pelanggan seorang pemulung itu kita membaur dulu, ya, membaur. Jadi nggak usah malu-malu, ya, kita coba ikut menjadi pemulung, ya. Walaupun mungkin hasil dari mulung kita itu nggak seberapa, tapi tujuannya adalah kita menggait, ya, teman kita sesama pemulung untuk setor ke tempat kita. Karena lebih mudah, ya, cara melobi orang yang satu profesi biasanya, ya. Jadi ada ikatan emosional di situ, ada rasa pertemanan, persahabatan di situ sehingga kita mudah. Lain halnya kalau misalkan kita hanya ketemu di jalan, terus tiba-tiba kita langsung ngomong, "Pak, ini store di mana?" Di tempat si A. "Udah Pak, store tempat saya aja." Itu agak sulit. Tapi kalau kita sudah membaur, ya, beberapa waktu, ya, udah kenal, sudah sering ngobrol, ngopi bareng, rokok bareng, sudah sering ketemu, itu akan lebih mudah lagi kita mengajak, ya.
Ya mungkin dengan cara ini saya mau coba buka rongsok. Ya siapa lagi yang bantu kalau bukan kawan-kawan. Saya ngerti apa yang dimauin oleh pemulung, mudah-mudahan saya bisa memenuhi itu. Ya, perasaan pemulung itu seperti apa, jadi saya ngerti itu, kirim tempat saya, ya, yang pasti harga bisa bersaing dan lain sebagainya. Ya. Jadi diupayakan target memang untuk mencari pelanggan itu, ya, itu memang nggak semudah yang kita bayangkan, ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Untuk itulah makanya menjaga pelanggan itu sangat penting. Karena apa? Kalau kita kehilangan satu pelanggan itu sama aja kita sudah selain kehilangan omset juga nanti membutuhkan biaya besar lagi untuk merekrut atau mencari pelanggan. Jadi mencari itu lebih sulit nantinya. Ya. Untuk itu kalau memang sudah punya pelanggan, ya, itu usahakan, ya, jaga pelanggan itu supaya pelanggan tersebut tidak pindah ke tempat lain. Nah terus untuk yang target misalkan warung, sesekali kita sering nongkrong di situ, misalkan entah sekedar beli rokok atau beli mie instan dan lain sebagainya, sambil ngobrol sama pemilik warungnya, ya, terus tanya ini kardusnya dijual kemana Bu, biasanya jual berapa, segala macam, ya. Nah kalau bisa nanti saya ngambil Bu, ya, karena kebetulan saya nganggur ini, ya saya minta tolong, ya kita merendah lah, ya. Jadi kalau misalkan kita itu pedagang, ya, pedagang itu misalkan kita buka warung, pembeli adalah raja, tapi karena kita buka sebagai agen rongsok itu dibalik, penjual adalah raja, ya. Jadi langganan kita itu penjual barang ke tempat kita itu adalah raja, ya. Jadi sebisa mungkin, ya, kita merendah, ya, untuk bisa menyentuh hatinya, ya, supaya dia mau ke tempat kita. Dengan catatan itu tadi, harga kita juga tetap harus bisa bersaing. Karena kalau toh memang sudah kenal baik tapi harganya kita jauh di bawah dari yang biasanya, ya orang juga nggak mau. Jadi harga kalau bisa minimal sama, ya, di situ kita bisa menarik mereka, ya. Nah setelah pelanggan ini dapat, ya, pelanggan yang rutin tadi untuk harian itu dari pemulung itu sudah dapat, ya, terus ditambah nanti secara periodik setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali itu yang dari warung, ya, itu mudah-mudahan dengan begitu nanti usaha sahabatku bisa jalan, ya. Nah untuk cara-cara yang lain juga akan saya sampaikan di video saya yang berikutnya, karena kalau saya mau bahas tuntas di satu video ini terlalu panjang, ya. Jadi kalau untuk cara pengelolaan usaha atau manajemen di bidang pengolahan sampah ini, ya, untuk jadi agen ini sangat panjang. Jadi pelan-pelan, ya, satu persatu tetap saya coba sampaikan, ya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua, ya. Sekali lagi segeralah mulai untuk bisa mencapai apa yang sahabatku inginkan. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.